Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman kita yang sedang berbahagia pada hari ini untuk mengikuti mata kuliah Koperasi Perikanan B di Fakultas tercinta kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Ada Muhammad Hisham Safran, Muhammad Sukran Ramadan, Anna Fitria, dan saya sendiri Rizky Fadillah. Kami dari kelompok 6 ingin menyajikan presentasi yakni struktur koperasi. Jadi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai yang berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk selanjutnya, bagian struktur organisasi koperasi dilewati oleh beberapa fungsi komando dan fungsi struktur. Fungsi maksud saya garis fungsional. Yang pertama ada rapat anggota, di mana tercermin bahwa koperasi ini ala sosialis. Jadi anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam penentuan RAT, yaitu rapat anggota tahunan. Selanjutnya ada pengurus yang merupakan pemegang kuasa rapat anggota sekaligus sebagai pelaksana dan ditetapkannya hukum. Selanjutnya, ada pengawas yang merupakan sebagai pemeriksa, pengawas, dan pengendali terhadap pada pengurus tersebut. Lalu ada manajer. Manajer dalam koperasi ini tugas dan fungsinya sangat berbeda dengan pengurus, yakni manajer sebagai pelaksana dari kegiatan koperasi, yakni layaknya sebagai sebuah perusahaan. Selanjutnya ada unit-unit usaha yang di bawahnya ada beberapa unit. Dan yang paling penting yakni para anggota-anggota koperasi yang menjadi mitra-mitra koperasi untuk melakukan simpan pinjam dan berbagai kegiatan koperasi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang rapat anggota. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang pertama itu anggaran dasar koperasi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan perusahaan koperasi. Yang ketiga, pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus maupun pengawas. Yang keempat, program kerja RAPB koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir itu penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Nah, tugas dan wewenang pengurus. Yang pertama, tugas pengurus yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, menyusun program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja atau RAPB koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota dan terakhir mengajukan laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. Dan wewenang pengurus itu yang pertama, mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Tugas dan wewenang pengawas. Tugas dari pengawas yaitu melakukan pengawasan atau pengadilan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Sedangkan wewenang dari pengawas yaitu yang pertama meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan pada pengurus termasuk pengelola. Nah, selanjutnya itu kewajiban manajer. Kewajiban manajer antara lain yaitu 1. Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan pengurus. Yang kedua, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang di bawahnya seefisien mungkin dan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya. Yang kelima itu menyusun program kerja dan RAPBK tahunan
untuk disampaikan kepada pengurus sebelumnya, dimulai rencana dan anggaran yang baru. Dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam rapat anggota. Yang keenam itu membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis di setiap akhir bulan dan tahun. Dan yang terakhir itu melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi utama manajer. 1. Melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha. 2. Bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi. 3. Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu perlunya manajer dalam koperasi. Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi. Selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan. Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseimbangan sepanjang tindakan yang berkesinambungan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu. Sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu. 3. Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalisasikan usaha koperasi lebih efektif dan dalam mencapai tujuannya. Berikutnya yaitu struktur internal organisasi koperasi. Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan pemerintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya. Berikut perangkat struktur internal organisasi koperasi. 1. Anggota. Setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar. 2. Rapat anggota. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. 3. Pengurus. Melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan. 4. Pengawas. Bertugas melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengawasannya. 5. Pengelola. Pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan struktur eksternal organisasi koperasi. Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapatkan modal dan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, serta koperasi primer. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 koperasi tersebut. Yang pertama ada koperasi induk. Koperasi induk itu gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua itu ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga ada koperasi pusat. Koperasi pusat ini gabungan dari paling sedikit 4 koperasi primer dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Yang keempat atau yang terakhir ada koperasi primer. Koperasi primer ini koperasi yang merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang yang bergabung dengan tujuan yang sama. Selanjutnya ada manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuan.